بالحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Wasifatus salbiyatu, dan sifat salbiyah khobzatun ada 5. Wahya yaitu al-qidamu, qidam. Qidam itu artinya dahulu. Wal baqa'u, dan baqo, tetap, kekal. Wa mukhalafatuhu lil hawadisi, dan mukhalafatuhu lil hawadis. Wa mukhalafatuhu, dan berbedanya Allah lil hawadisi, dengan makhluk. Wa qiyamuhu bi nafsihi, dan qiyamuhu bi nafsihi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya Jumenang Gusti Allah bi nafsihi, dengan sendirinya. Wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah esa. Wa sifatul ma'ani, dan sifat ma'ani sab'atun ada 7. Wahya yaitu al-qudratu wal irada wal ilm. Qudrat, irada, ilmu. Wal hayatu was-sam'u wal basar, was-sam' wal basar wal kalam. Wasifatul ma'nawiyah, dan sifat ma'nawiyah sab'atun ada 7. Aidon juga. Wahya yaitu qaunuhu ta'ala qadiron, keadaan Allah Ta'ala itu selamanya selalu dalam keadaan kuasa. Wa qaunuhu muridan, selalu dalam keadaan berkehendak. Wa qaunuhu aliman, alim, mengetahui. Wa qaunuhu hayyan, selalu hidup. Wa qaunuhu sami'an, selalu mendengar. Wa qaunuhu basiron, senantiasa melihat. Wa qaunuhu mutakalliman, dan mutakalliman, berfirman. Bi kalamin qadimin, dengan kalam atau firman yang qadim, azaliyin, yang azali. La yusbihu, tidak ada yang menyerupai kalam al-khalqi. La yusbihu, orang menyerupai apa kalam qadim, kalam al-khalqi, kalam makhluk. Falaisa biharfin wala sautin, firman-Nya Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kama annahu ta'ala, sebagaimana sesungguhnya Allah Ta'ala yasma'u, mendengar, biduni udunin, dengan tidak memakai telinga. Wa yara, Allah melihat, biduni hadaqatin, dengan tidak menggunakan mata. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Wa huwas sami'ul basir, Allah itu sami'ul basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Kita teruskan dulu. Wa amma sifatul mustahilatu, adapun sifat mustahil di haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, fi aqda bahya aqdatu sifatil wajibah, yaitu sifat-sifat kebalikannya atau lawannya sifat wajib. Fayastahil, maka mustahil atau tidak mungkin, alaihi jalla wa ala, bagi Allah jalla wa ala yang maha agung dan maha luhur, kullu naqsin, setiap yang kurang, yang cacat, la yaliku bijalalihi, tidak menemui atas keagungannya Allah, wa qudsi kamalihi, dan sucinya kesempurnaan Allah. Wal jaizatu, dan yang jaiz, bihaqqihi, pada haknya Allah Ta'ala,
yaitu fi'lu kulli mumkinin, mengerjakan sesuatu yang mungkin, atau tarkuhu, atau meninggalkannya, bihasbi iradatihi, dengan hasabnya iradahnya Allah, wa masyiatihi, maksudnya kehendaknya Allah. Yahdi may yasha, Allah menghendaki terhadap orang yang memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendaki, wa yudhillu may yasha, dan menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Wa yu'ti may yasha, Allah ngasih, memberi kepada orang yang dikehendaki, wa yamna'u, dan tidak ngasih may yasha, kepada orang yang Dia kehendaki. Wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, wala yus'alu, Allah tidak ditanya, amma yaf'alu, terhadap apa yang Ia perbuat, wa hum yus'alun, tetapi mereka justru yang ditanya. Diulang kembali sedikit untuk memberikan gambaran taklim beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, supaya ingat maning sebelum saya menerangkan ke sini. Kitab ini hanya menerangkan 3 rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. 3-tiganya ini disebut arkanuddin, rukun agama. Jadi kitab ini dibagi 3, menerangkan rukun Islam, menerangkan rukun iman, dan menerangkan ihsan. Nah, ketika masuk pada bagian sepertiga pertama, yaitu menerangkan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama itu adalah membaca syahadat. Syahadat itu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disebut dengan syahadat rasul. Nah, ini nih sedang menguraikan, menerangkan sejak awal sampai dengan malam ini masih menerangkan asyhadu an la ilaha illallah, durung tekani wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nambene asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Meyakini Allah Esa, meyakini tidak ada Tuhan pangeran kang wajib disembah kelawan hak ing dalam wujudnya angin Gusti Allah. Di antara isi dari asyhadu an la ilaha illallah adalah berbicara tauhid. Tauhid itu disebut ilmu kalam, disebut ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Di antara yang dibahas di dalam ilmu tauhid adalah sifat-sifatnya Allah. Ngertos ke? Supaya masih sistematikanya supaya masih nyambung dengan yang pertama. Nah, Gusti Allah itu punya sifat arane sifat wajib. Sifat wajib Gusti Allah 20. Allah punya sifat mustahil. Mustahil bahasa Arabnya. Wong Cirebon mustahil. Mustahil Gusti Allah ada 20, kebalikan dari sifat wajib. Kemudian 20 sifat wajib Allah dengan 20 mustahilnya Allah menjadi 40. Allah selain mempunyai sifat wajib dan mustahil, punya sifat jaiz.
satu jadi 41. Nanti tutup menerangkan tentang sifat Allah, masuk nembe ning wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti diterangkan Kanjeng Nabi punya sifat wajib 4, mustahilnya 4. 41 tambah 4 tambah 4 jadi 40 sama. Kanjeng Nabi punya sifat jaiz 1, 40 sana tambah 1 jadi 50. Maka disebut aqaid 50 atau akidah 50. Nah sekarang masih menjelaskan tentang sifat wajib Gusti Allah. Sifat wajibnya Allah yang 20 itu dibagi ke dalam 4 kelompok. Ada yang nafsiyah, ada yang salbiyah, ada yang maknawi, ada yang maknawiyah. Sifat wajibnya Allah yang nafsiyah cuma 1, yaitu sifat wujud. Wis diterangkan. Wis. Yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Kita maqamu khalaqul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah. 5 ini disebut sifat salbiyah. Kemudian kelompok yang ketiga sifat ma'ani. Ma'ani itu ada 7, qudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. 7. Sifat maknawiyah ana 7 maning, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Diringkes ning nyanyane bocah cilik, Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi biyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah pun Pak, ini hebatnya orang tua zaman dulu Pak, ngajiku mengkonon jadi apal bocah. Beli Pak aku ya beli apa aku bakat bos Pak. Isinya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah. Tidak saya terangkan satu-satu Pak, panjang Pak penjelasannya. Sekarang mustahil. Mustahil itu kebalikannya yang 20 tadi. Selain wajib dan mustahil, Allah punya sifat disebut jaiz. Namanya jaiz itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah bisa melakukan sesuatu yang dikehendakinya dan meninggalkan sesuatu yang dikehendakinya. Itu namanya sifat jaiz. Wis, kita lewat Pak ya yang ini ya. Padu nomor saja. Faslun halaman 25. Walladzi tajibu ma'rifatuhu bihaqqi rusuli alaihimussalam tis'u aqaid. Yang wajib diketahui berkaitan dengan hak kewajibannya Rasul, maksudnya Kanjeng Nabi, itu ada 9 aqidah. Arba'u sifatin wajibatun, 4 sifat wajib Kanjeng Nabi, wahya yaitu as-sidqu jujur, al-amanatu amanah, wa tabligh dan menyampaikan seluruh firman Allah, wal fatomah dan cerdas.
Kanjeng Nabi itu pemimpin negara dan pemimpin agama. Maka apabila ada orang yang ingin menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, maka sifat yang empat ini harus melekat di dalam dirinya. Satu, jujur. Kejujuran seseorang itu membuat orang yang lain akan percaya kepada dirinya. Maka Kanjeng Nabi itu jujur, tidak pernah berdusta walaupun hanya satu kali. Yang kedua, amanah. Sangat amanah. Apa saja, dalam apa saja, di mana saja, kapan saja, Kanjeng Nabi amanah. Tabligh, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril atau langsung dalam hati beliau, tidak pernah ada yang disembunyikan, semuanya disampaikan kepada umatnya. Dan fatona, cerdas, dan cerdas itu tidak harus sekolah. Kanjeng Nabi itu kalau zaman sekarang itu, Kanjeng Nabi adalah eksekutif, Kanjeng Nabi adalah legislatif, Kanjeng Nabi adalah yudikatif. Ada di tangan beliau pas satu orang. Karena punya sifat yang ini. Ini Kanjeng Nabi. Ini sifatnya. Wa arba'un mustahilatun alaihim, dan empat sifat mustahilnya Kanjeng Nabi. Wa hiya al-kadhib, pendusta, wal khiyanatu, dan khianat, wal kitman, dan menyembunyikan. Firman Allah, wal baladah, dan bodoh. Kanjeng Nabi itu mustahil berdusta, mustahil pengkhianat, mustahil kitman, menyembunyikan firman Allah, wal baladah, dan bodoh. Wa wahidatun, dan yang satu, wahya, yaitu aqradul basyariyah, sifat aqradul basyariyah, perangai kemanusiaan. Allati la yuaddi ila naqsin fi maratatim al-ahliyah, tetapi walaupun sifat-sifat kemanusiaan, perangai kemanusiaan sebagaimana biasanya, tidak mengurangi martabat ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sifat aqradul basariyah jaiznya Kanjeng Nabi? Kalau akli, makan. Kan sifat kemanusiaan, Pak. Kita makan, Kanjeng Nabi makan. Wasyurbi, minum. Kita minum, Kanjeng Nabi minum. Wal marid ghairul munaffir, dan sakit tetapi sakitnya yang tidak menjijikkan, yang membuat orang lari, tidak. Bi khilafil junun, tidak pernah tipukan gila. Wal amat dan buta, wal tidak layak alaihim, kepada Rasul. Bagi kita sebagai pemeluk Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, mesti mengetahui walaupun tidak hafal dan tidak leteh, paling beli pernah krungu. Sebab dengan memahami tauhid ini, Bapak Ibu, kita akan tumbuh keimanan semakin yakin. Semakin yakin. Ada saudara-saudara kita yang membagi ilmu tauhid tidak seperti ini, Pak. Yang membagi ilmu tauhid seperti ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-duanya adalah ulama salaf, sebab hidup pada tahun 160 Hijriah. Kesininya pada tahun 600 Hijriah muncul seorang ulama namanya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membagi ilmu tauhid bukan kayak tadi, Pak, tetapi tiga. Pernah dengar apa ya? Ada tauhid uluhiyah, ada ubudiyah, ada asma wa sifat. Tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian rumusan Imam Ibnu Taimiyah yang pada tahun 660 Hijriah ini
Sekarangnya dikembangkan lagi oleh generasi berikutnya, namanya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang lahir pada tahun 1111 di Najd. Nah, tauhid ini yang kemudian dibawa oleh para pelajar Indonesia yang belajarnya di Mekah, bahkan belajarnya di Arab Saudi, tauhidnya dapatnya ini. Tapi bakat belajar di Yaman, tauhidnya tauhid yang 50. Sebab di Yaman pakainya kitab tauhidnya Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Imam Maturidi. Bakat di Mekah tauhidnya 3, ubudiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tiga-tiganya sudah saya pelajari detail dan kitabnya saya punya semua di rumah, baik yang 20 ataupun yang 3. Hanya sayangnya nih Pak, kalau ngaji yang 50 yang 50 yang sedang kita terangkan ini, orangnya itu tidak suka ngaram-ngaramin orang. Tapi kalau yang ngajinya tauhidnya 3, ubudiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bakal beli pada karo dhewe kayak kuwi disebut murtad, musyrik, disebut ahli bidah, mengkono. Maka orang yang bilang itu bid'ah, itu sesat, itu musyrik, itu ngaji tauhidnya yang 3 ini. Itu banyaknya begitu. Tuh. Maka nanti kalau bapak-bapak mendengar tauhid itu ada 3, yaitu ubudiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini tauhidnya ulama salaf, bapak-bapak yang merumuskannya bukan ulama salaf, namanya ulama kholaf. Mengapa begitu? Sebab yang merumuskan pertamanya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu 660 Hijriah. Yang salaf itu yang tauhid yang ini yang 20, sebab lahir tahun 150. Yang namanya ulama salaf itu Bapak Ibu, wong ulama kang urip antara 1 Hijriah sampai dengan 300, itu namanya ulama salaf. Contoh, Imam Abu Hasan Al-As'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ibnu Ayyubiyanah, Imam Ibnu Sirin, Imam Mujahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, itu masih ulama salaf. Sebab uripe tahun 1 sampai 300. Yang di bawah 300 namanya imam ulama kholaf. Contohnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ghazali, Imam Haromen, Imam Al-Baqilani, Imam terus monggo bakal wis 700 mingsor arane imam mutaakhirin. Contohnya Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Ahmad Zaini Dahlan, dan seterusnya. Jadi tauhid mana yang salah? Tauhid yang 50, yang ini. Kalau yang asma wa sifat dan sebagainya itu tauhidnya ulama kholaf setelah salaf. Dan kita disuruh oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengikuti ajarannya ulama salaf. Dari Kanjeng Nabi, khairul qurun qurni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in tabi'in. 300 tahun pertama. Ini diterangkan perlu supaya Bapak Ibu beri kaget. Ngaji mana mah? Tauhid itu ada 3. Asma wa sifat, uluhiyah, dan rububiyah. Bapak-bapak, itu yang ngajari pertama Imam Ibnu Taimiyah. Saya punya Pak kitab dari rumah, 2 jilid tebal. Kitabnya itu. Nanti ada lagi Pak, tauhid, uluhiyah, ubudiyah, rububiyah, ditambah tauhid
Al-Mulkiyah, Tauhid Sultaniyah. Ini yang ngajari yang pertama di Mesir, imamnya namanya Hasan Al-Banna yang mendirikan Ikhwanul Muslimin, yang berontak kepada pemerintah Mesir. Kemudian diteruskan oleh Sayyid Qutb, memberontak negara bersama dengan Gamal Abdul Nasser. Mesir terguling, Gamal Abdul Nasser yang tadinya berjuang sama dengan Sayyid Qutb, Jamal Abdul Nasser itu Pak, jadi presiden. Kemudian Sayyid Qutb ngeritik terus nih presiden, akhirnya ditangkap, digantung, subuh-subuh mati Pak. Wis, moga-moga istiqomah, sehat-sehat, panjang umur. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الغيب المجرد حكمة